betul-betul fitrah, suci, putih tanpa noda. Seandainya pun ada noda yang mungkin khilaf dilakukan, semoga Allah segera memutihkan kembali. Dan susu ini merupakan minuman kesukaan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan tidak ada yang lebih indah. Nabi tidak pernah meminta kepada Allah tambah. Nabi tidak pernah berdoa, ya Allah tambahkan hartaku, ya Allah tambahkan umurku, tidak pernah. Nabi hanya minta tambah kepada Allah hanya dua. Kasih. Yang pertama Nabi mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu. Zid berarti Rabbi zidni ilma. Dan Nabi tidak pernah meminta tambahan yang lain. Yang kedua yaitu ketika Nabi meminum susu. Makanya ketika minum susu ini doanya Nabi kita nanti baca bersama-sama. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Ya Allah berkahi apa yang kami minum, susu menurut Nabi. Kemudian wazidna khairan minhu, dan tambahkan apa tambahan? Khairan minhu, makasih. Khairan yang lebih bagus daripada susu. Maka minuman di dunia ini yang lebih baik dari susu sementara katanya masih belum ada. Kita tidak bahas air Zam-Zam ya. Jadi minuman yang akan lebih enak, lebih baik daripada susu yaitu kelak pada hari kiamat ketika kita memasuki surga, maka Allah akan berikan minuman yang lebih bagus daripada susu, warnanya putih, lebih manis daripada madu. Ada minuman khamr juga tapi tidak memabukkan. Makanya kalau orang yang berusaha tidak minum khamr, minuman keras di dunia, Allah akan kasih besok di surga ada khamr juga di surga tapi tidak memabukkan, enak, putih, manis, lebih manis daripada madu dan sebagainya. Monggo sudah ada di tangan kita semuanya. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu Isya sekitar 18 menit lagi. Jadi kami harapkan kepada para hadirin, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di masjid kita dalam rangka syiar menjadikan yang terbaik bagi kita. Alhamdulillah susu sudah kita minum bersama-sama. Nanti setelah Isya pun, setelah sholat diharap tidak beranjak karena ada suguhan pop mie ya. Ada yang alhamdulillah menyumbang, otomatis kita juga berterima kasih kepada para penyumbang sehingga di malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Baik para bapak ibu yang berkah Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja sambil menunggu waktu sholat. Para habaib, para asatid, para pengurus Masjid Nurhuwah yang berkah Allah, moga sambil dinikmati, sambil dimakan suguhan sudah diberikan oleh takmir. Sekilas tentang bulan Muharram, bahwa kita selayaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dihidupkan oleh Allah di bulan Muharram. Karena bulan Muharram merupakan bulan yang termasuk daripada 4 bulan hurum, sebagaimana sudah saya bacakan tadi di awal pembukaan, inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal minha arba'atun hurum. Jadi ketika Allah menciptakan tahun dalam
satu tahun itu tetap ada 12 bulan. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Nabi menjelaskan 3 bergandengan, yang satu terpisah. Apa yang bergandengan? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram, baru bulan keempat itu adalah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini Allah sangat agungkan. Bahkan manusia pun di saat itu pada zaman jahiliyah, mereka orang Arab kegiatan ya mereka suka berperang ya, bermusuhan satu sama lain. Maka ketika memasuki bulan Hurum, 4 bulan tersebut, maka mereka paham bahwa bulan ini bulan mulia, tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi pertumpahan darah atau kedzaliman. Maka mereka menjadikan 4 bulan ini, termasuk Muharram saat ini, adalah bulan Asham, bulan tuli. Apa tuli? Karena tidak terdengar sedikit pun bunyi gemerincing pedang. Karena kalau dulu perangnya pakai pedang, tidak seperti sekarang. Sekarang pakai pistol, pakai bom, pakai rudal, pakai granat. Tapi kalau dulu masih menggunakan senjata tajam ya, seperti pedang, tombak dan sebagainya. Jadi orang Arab sangat menghormati. Begitupun dengan Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan pun demikian. Maka Allah jadikan 4 bulan tetap bulan agung. Sehingga kata beberapa ulama, kalau kita melaksanakan amal kebaikan di 4 bulan hurum ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak terpuji, hal yang tidak baik, hal kemaksiatan, maka dosanya pun sama dilipat gandakan oleh Allah. Maka ini adalah bulan yang tentu mawas diri, ya, semangat bagi kita untuk beribadah karena dilipat gandakan. Sebaliknya, mawas diri, berusaha untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, karena hal itu bisa menjadikan petaka atau dosa dilipat gandakan juga oleh Allah. Baik para hadirin, para bapak, ibu yang berkah Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan haram ini adalah bulan yang mulia karena nanti kita akan memasuki ada satu hari yang namanya Asyura. Ada tanggal 10. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan, saya baca barusan dari media NU online, kalau kita berpuasa di bulan Muharram ini 1 hari, maka Allah lipat gandakan 1 hari itu sama dengan kita berpuasa 30 hari pahalanya. Saya baca, saya lupa tidak mengingat rujukannya, tapi ada. Saya baca di media online NU, punya NU ya. Jadi kalau kita berpuasa puasa di bulan Hurum 1, 2, 3, 1 hari sama dengan 30 hari pahalanya. Nanti ketika bulan Asyura, lain cerita. Ketika memasuki bulan Asyura tanggal 10 bulan Muharram juga pahalanya besar. Karena barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Asyura, ya di bulan Asyura, hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, maka dosa-dosa setahun yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa setahun yang telah berlalu itu Arafah ya. Dosa-dosa 1 tahun yang lalu itu diampuni oleh Allah. Itu keutamaan di bulan Muharram. Dan kita sebagai umat Islam ya tentunya harus bangga dengan tahun baru Hijriah ini. Kenapa harus bangga? Karena kita punya tahun baru tersendiri. Nabi ketika mengatakan kepada sahabat melihat ada orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka Nabi bertanya kepada para orang Yahudi, "Ada apa kamu kok berpuasa?" Kata orang Yahudi, "Saya berpuasa karena saya menghormati Nabi saya," kata mereka. Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Karena pada tanggal 10 Muharram Fir'aun tenggelam di laut, habis. Maka dengan rasa senang, rasa bahagia kami karena Allah sudah menyelamatkan Nabi kami, maka saya berpuasa. Kemudian apa kata Nabi? "Baik, kalau begitu tahun depan kalau begitu saya juga akan berpuasa." Tapi ketika disampaikan kepada sahabat tidak mau, "Ya Rasulullah,
Kenapa harus mengikuti mereka? Mereka berpuasa tanggal 10, ya kenapa kita harus mengikut? Karena sahabat dari dulu anti mengikuti agama lain, anti mengikuti tradisi lain. Maka apa kata Nabi? Baik kalau begitu, tahun depan kalau saya dikasih umur panjang, kata Nabi, maka aku akan berpuasa satu hari sebelumnya atau tanggal 9-nya. Oleh sebab itu, agar kita berselisih tidak sama dengan agama lain, dalam rangka mereka juga bangga dengan nabinya, kata Nabi Muhammad, sebenarnya aku yang harus lebih bangga karena Musa sebagai saudaraku dalam kenabian. Maka Nabi, kemudian ulama mensepakati oleh sebab itu untuk Asyura lebih diutamakan puasa tanggal 9 dan 10. Jangan 10-nya saja. Kalau 10 sama kayak Yahudi, jadi 9 10. Bahkan ada ulama mengatakan kalau bisa 9 10 11 atau 10 dengan 11, terserah. Yang penting jangan hanya tanggal 10 saja. 9 10, 10 11 atau 9 10 11 lebih utama karena pahalanya sangat besar. Bukan hanya Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah juga menyelamatkan nabi yang lain. Seperti Nabi Adam pun diterima taubatnya oleh Allah, itu dipilih pada hari Asyura 10 Muharram. Jadi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan makan buah khuldi katanya, Nabi Adam diusir, kemudian diturunkan ke bumi. Maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, pas tanggal 10 Muharram Allah kabulkan, Allah terima taubatnya. Kemudian juga sama, pada 10 Muharram tadi sudah disampaikan Nabi Musa diselamatkan. Terus kemudian Nabi Yusuf pun keluar dari penjara pada tanggal 10 bulan Muharram. Banyak, ada lagi Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada di mulut atau di tubuh ikan apa itu? Ikan paus ya. Ikan paus, maka Nabi Yunus 40 hari beliau Nabi Yunus mendapatkan kegelapan di dalam ikan. Maka pada tanggal 10 Muharram kemudian ikan sakit perut. Kemudian memuntahkan isinya, termasuk Nabi Yunus di dalamnya pun keluar. Apa kesalahannya Nabi Yunus sehingga Allah tegur? Karena Nabi Yunus waktu itu ketika kaumnya akan disiksa karena mereka maksiat tidak mendengar nasihat Nabi Yunus, maka ketika Nabi Yunus melihat, ini kok sudah awan gelap, sepertinya Allah akan mengadab kaumku, maka Nabi Yunus keluar duluan dia. Padahal belum ada perintah Allah. Sedangkan kaumnya tahu ini adab akan turun, maka mereka semuanya sepakat, mereka taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, sehingga tidak jadi itu awan tebal untuk menghabiskan mereka karena mereka sudah bertaubat. Oleh sebab itu ketika Nabi Yunus datang, kaget Nabi Yunus, kaumku kok masih ada. Baru Nabi Yunus sadar, ternyata saya salah, kata Nabi Yunus. Saya ini ngambil ijtihadan sendiri tanpa menunggu perintah dari Allah. Saya keluar duluan sebelum ada perintah Allah untuk meninggalkan tempat tersebut. Baik, mungkin ini saja bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah di awal tahun ini. Tentunya harapan kita adalah introspeksi diri. Ya, jadi tahun kemarin yang telah berlalu kita perbaiki dengan amalan yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaatnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.